hal-hal yang memberatkan, terdakwa pernah dihukum sebelumnya, terdakwa tidak kooperatif dengan tidak menyerahkan dan menyembunyikan surat hasil dari surat yang menjadi barang bukti perkara, terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya, perbuatan terdakwa merugikan para korban secara meluas, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat pemilik tanah yang telah bersertifikat yang dalam Kasus dugaan pemalsuan surat keterangan tanah Faklari terus bergulir di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Terdakwa tunggal dalam perkara ini, Madi Guningsius, dituntut hukuman 8 tahun buih atau penjara oleh Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalteng. Dan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. 3. Menyatakan barang bukti. Sidang perkara dugaan pemalsuan Faklaring ini menyedot perhatian. Sedari pukul 9 pagi, warga pemilik sertifikat tanah di Jalan Hiu Putih dan Jalan Badak memenuhi ruang tunggu di PN Palangkaraya. Pengunjung sidang sempat kecewa karena hingga pukul 4 sore sidang tak kunjung dimulai. Akhirnya, sekitar pukul setengah 8 malam sidang pembacaan tuntutan dimulai. Perbuatan terdakwa menurut jaksa telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUH pidana sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, pasal 385 ke 1 KUH pidana. Perbuatan Madi menyebabkan timbulnya kerugian bagi 3.000 lebih bidang tanah pemegang sertifikat hak milik dan pemegang sertifikat lainnya. Ditemui usai sidang, Mahdian Nur selaku penasihat hukum terdakwa Madi menyatakan pihaknya sangat keberatan dengan tuntutan yang diajukan jaksa. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, seluruh dakwaan jaksa saling tidak berkesesuaian. Sementara saat bersaksi dalam persidangan, Mengumpul telah mengakui bahwa surat Faklari tersebut palsu hanyalah berdasarkan pemberitahuan dari orang lain. Semua pasal-pasal yang ada dituduhkan di sini, pada saat pemeriksaan saksi dan fakta persidangan, ternyata tidak bersesuaian. Jadi kami tadi menyikapi daripada tuntutan rekan jaksa penuntut umum itu tuntutan yang penuh emosional. Yakin kami dalam membuat pledoinya nanti akan lebih mudah karena antara tuntutan dengan dakwaan itu tidak terlalu jauh beda. Hanya saja. Sementara itu, Mengumpul selaku kuasa hukum para korban merasa kecewa dengan tuntutan jaksa. Para korban beranggapan tuntutan hukum yang diajukan jaksa terlalu ringan. Menurut mereka, perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Madi telah menimbulkan kerugian bagi para korban yang hampir mencapai 5.000 orang. Kami menganggap bukan tidak profesional, tapi ini adalah merupakan permainan. Betul. Ya, Ada sesuatu ini yang patut dipertanyakan. Kok tidak konsisten? Ya. Dengan dakwaan saja tidak konsisten. Masa cuma tuntutannya cuma 8 tahun, sedangkan pasal yang digunakan, pasal yang didakwakan dari sejak awal itu 263 ayat 1, 263 ayat 2 dan 385 pasal penyerobotan. Nah, cuma kami mengharapkan ya mudah-mudahan artinya hakim punya hati nurani ya. Untuk bisa memberikan putusan yang lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan.